Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan, saya akan menerangkan tip yang bermanfaat, tip untuk Kong Mania Senusantara ini, seluruh sedulur-sedulur senusantara ini yang baru menyimak video ini ya. Di ini ada pertanyaan ya, jadi akan saya baca satu persatu yang sudah saya tulis di buku ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kadang saya jawab melewati video saya ini langsung ya. Jadi di sini ada pertanyaan seperti ini. Saya punya kutut udah 5 bulan. Saya pelihara tapi masih liar juga. Mohon cara jitu Mas Bro supaya mau jinak. Lah intinya untuk pejinaan burung perkutut ini ya. Jadi pemeliharaan baru 5 bulan ataupun sudah 5 bulan, kok masih liar, masih gesit, belum jinak seperti itu ya. Jadi bagaimana? Nah ini langsung wae ya, langsung saya jawab di sini daripada bertele-tele ya. Jadi pertanyaan tersebut itu bagus banget. Jadi saya juga sering mengalami hal-hal seperti itu, burung liar, burung gesit. Lah itu. Bagaimana cara menanggulangi burung perkutut yang gesit, liar, dan kurang jinak ya? Jadi seperti ini, yang saya terapkan seperti ini. Saya selalu menyanding burung perkutut saya seperti ini, selalu interaksi lah istilahnya. Selalu interaksi seperti ini, otomatis burung perkutut itu bisa semakin jinak, semakin jinak, semakin jinak. Ya, itu hal pertama. Yang kedua bisa sering dipegang burung perkututnya kurang lebih 5 menit sampai 30 menit itu setiap malam ataupun setiap waktu senggang kita. Nah, sambil ngopi, sambil minum teh dan lain sebagainya, kita saling interaksi dengan sistem pegang. Yang ketiga bisa dengan cara menaikkan birahi burung perkutut tersebut dengan makanan-makanan yang bersifat panas, tinggi protein, tinggi vitamin. Semua merek makanan itu bagus ya, tergantung kebiasaan burung perkutut tersebut. Bila mana birahi naik, otomatis semakin jinak juga. Kedua, yang keempat bisa pakai faktor terapi lapar untuk burung perkutut. Jadi untuk burung perkutut itu satu hari kasih makan pagi sama sore. Pagi kasih makan otomatis sedikit saja. Setelah habis kan sore nanti minta lagi. Otomatis dia akan semakin jinak, semakin jinak. Tapi jangan sampai telat makanan untuk burung perkutut tersebut. Itu faktor keempat. Faktor kelima ada juga dengan cara burung perkutut tersebut itu digantang di tempat yang rendah. Sekiranya buat lalu lalang keluarga, sekiranya buat lalu lalang teman-teman, ataupun sekiranya untuk semuanya itu bisa melewati sekeliling burung perkutut tersebut, sehingga sudah terbiasa burung perkutut itu dengan keramaian. Jadi semakin hari kedepannya semakin jinak seperti itu. Nah untuk yang faktor lainnya nanti kita usahakan setiap perawatan itu kita konsisten dari segi penjemuran, dari segi pengembunan, dari segi penjemuran bisa dilakukan di bawah tanah itu untuk mencepatkan penjinakan ataupun untuk selalu burung perkutut itu selalu adaptasi dengan lingkungan. Dan untuk teman-teman semua yang pengen belajar tentang burung perkutut, bagaimana cara tadi menjinakkan burung perkutut dengan cara apa tadi, dan saya tambahi lagi, bisa Kak Mas Agung bisa dengan cara dimandikan sesering mungkin, bisa dimandikan sesering mungkin itu bila mana burung perkutut itu sehat terlebih dahulu baru sering dimandikan nggak apa-apa, tapi ada plus minusnya. Jadi kalau burung sering dimandikan otomatis birahi turun, jarang bunyi, dan biasanya burung-burung yang seperti itu faktor-faktor untuk menaikkan birahi sulit ya. Tapi beda dengan sistem sering dipegang, sering disanding seperti ini, dia birahi tidak turun tapi cuma menjinakkan ataupun mengadaptasikan ulang. Kalau pada zaman dahulu menjinakkan burung perkutut malah pakai orang sepuh zaman dahulu yang saya wawancarai ataupun saya tukar cover itu sering diminumi air liur sang pemilik sendiri itu. Selain itu juga dikasih bau keringat kita, ataupun nek wong biyen iki dikeleki ya, klebok kelek mambu keringet sing duwe
lama-lama juga akan jinak seperti itu. Itu ilmu Jawa caranya ya, ilmu orang-orang Jawa, orang-orang yang Nusantara ini seperti itu. Nah, tersebut itu terkait dengan mitos ataupun fakta itu tergantung kembali ke diri kita masing-masing. Kita bisa menerapkan yang seperti apa penjinakan, entah itu dengan sering dimandikan, entah itu sering disanding, entah itu sering dipegang, entah itu sering di sangkar kecil, entah itu ditempatkan di tempat yang keramaian, entah itu digantang yang di tempat rendah. Itu semuanya pola-pola penjinakan kita pakai cara yang mana. Karena apa? Setiap konten itu penjelasannya setiap orang pasti beda-beda. Karena menurut pengalaman mereka sama pengalaman saya juga beda. Nah, kalau saya pribadi real, jujur, terus terang, sesuai pengalaman saya pribadi, jadi tidak dibuat-buat. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya terapkan, hingga saya prestasi, hingga saya dari perkutut bahan sampai prestasi, hingga burung ombyokan sampai prestasi sudah saya alami ataupun sudah saya pernah alami seperti itu. Jadi saya bisa bercerita seperti ini karena berdasarkan pengalaman pribadi saya, sehingga semua yang apa ya istilahnya yang saya ucapkan seperti ini itu sesuai pengalaman pribadi seperti itu. Nah, untuk dari sesi penjinakan tersebut itu semua tinggal kita kembali ke diri kita masing-masing, mau pakai cara yang seperti apa, cara yang bagaimana, sehingga burung perkutut kita itu bisa nyaman, bisa manggung, bisa gayer, bisa gacor. Itu kita sendiri harus pakai cara apa seperti itu. Ketika saya kembalikan lagi kepada sang pemilik burung kita masing-masing, karena yang tahu karakter burung kita ataupun burung saya ataupun burung panjenengan semua itu diri kita masing-masing, karena sebagai pemiliknya seperti itu. Nah, paham ya sampai sini ya. Jadi wis pirang menit? 8. Sampai sini paham. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Jadi pertanyaan yang tadi, pertanyaan saya punya kutut udah 5 bulan saya pelihara tapi masih liar juga. Mohon trik cara menjinakin Mas Bro supaya mau jinak, sudah saya jawab di video kali ini. Nah, ojo lali di subscribe, di like, di komen yang baru menemukan video saya ini. Untuk semuanya saya doakan sehat selalu, banyak rezeki yang barokah, yang berlimpah, dimudahkan segala sesuatunya. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya tetap semangat, sedulur Kongmania Nusantara ini, sedulur satu hobi semuanya ini ya. Salam satu hobi, salam perkutut mania, salam guyup rukun selalu, salam Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa pula saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.